puji nama Tuhan. Semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya. Kita diberi kesempatan hari ini untuk mengikuti ibadah di hari yang luar biasa ini. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk mempersiapkan hati dan hidupnya untuk mengikuti ibadah di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami beribadah di tempat ini Tuhan. Biarkan kami Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa saja Tuhan. Beracalah di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita memuji nama Dia. Karya-Mu buat segala rencana-Mu. Ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab Ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Sekarang bayarnya. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Semuanya katakan. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kita mau lagu ini dari awal. Dengan kesungguhan hati kita berkata, buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu. Kami beri syukur, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, yakin rahmat-Mu besertaku. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Aku tahu Allah bekerja kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat
bersamaku. Besertaku. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Cahaya namanya larau. Haleluya. Cahaya larau. Cahaya namanya larau. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Mu. Beri syukur, beri puji, haleluya. Yakin rahmat-Mu besertaku. Lebih lagi katakan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Ku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sekarang bayar sekarang. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Ku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Mari semua kita letakkan. Beri syukur, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikan-Ku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin Tuhan, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Kami yakin, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Shalom. Boleh lihat kanan kirinya, depan belakang, berikan senyuman yang terbaik.
Tuhan lebih lagi, amin. Semuanya katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, amin. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kita mulai dari awal. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Semuanya katakan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yes, kasih setia Tuhan besar selamanya. Ya, beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Yang mau lebih lagi memuji nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yes. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Semuanya katakan,
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya katakan, oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia. Lebih keras lagi saudara-saudara, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan Bapak. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan, karena penyertaan-Mu, karena berkat-Mu yang terus luar biasa buat kami, karena sukacita-Mu yang telah Kau berikan pagi hari ini, sehingga setiap kami anak-anak-Mu, kami bisa bersekutu bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini seberapa kami yang datang Tuhan, kami yakin Tuhan, Engkau sudah menyediakan berkat yang melimpah buat kami. Dan saat ini kami satukan iman kami satukan hati kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami memberkati Bapak Rubin Adi Abraham, Bapak Pendeta Gideon Rusli, Bapak Pendeta Ruben Sunarto, Bapak Kartomius Sarjono, demikian juga dengan pembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyotora Harjo, dan juga Pendeta Muda Mulyati Suwarna. Terus Tuhan Kau limpahkan pewahyuan-pewahyuan-Mu yang baru, rahmat-Mu Tuhan, hikmat Allah terus Kau berikan kepada para pemimpin rohani kami, bapak-bapak rohani kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami, yang terus berjaga-jaga atas kami dan berdoa untuk setiap kami anak-anak-Nya Tuhan. Kami terus bersyukur Tuhan, bila masing di tempat yang berbeda, Tuhan terus memberkati mereka di tengah pergumulannya, di tengah apa yang harus mereka hadapi Tuhan. Tapi satu yang kami yakin, Allah terus berperang di depan setiap Bapak pemimpin rohani kami. Kami juga berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami bersyukur kami ada, Engkau tempatkan kami ada di Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kami ada di sini Tuhan.
Dan kami bersyukur Tuhan terus memberikan mata-Mu untuk bangsa ini. Terus melapangkan mata-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Di tengah segala permasalahan yang ada di negara ini, di negeri yang kami cintai ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak melepaskan pandangan mata-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Kemelut yang terjadi, goncangan-goncangan yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, Tuhan semuanya tidak luput dari pandangan mata-Mu. Karena itu Tuhan, Engkau yang yakin Tuhan, tepat pada waktunya bangsa kami akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ampuni pemimpin-pemimpin kami Tuhan, yang sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran Tuhan. Kami yakin Tuhan, ada pemulihan untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap pemimpin-pemimpin kami yang melakukan pelanggaran Tuhan. Terus kami juga memberkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan juga wakilnya Bapak Amin Tuhan. Kalau sudah tempatkan menjadi pemimpin kami, mari Tuhan Kau berikan hikmat-Mu, sehingga sampai menyelesaikan periode ini dengan baik, karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk gereja kami. 5 generasi yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami terus Tuhan. Kami bawa dalam doa kami, bahwa Tuhan yang terus memakai Bapak Ibu Gembala kami untuk menjadi pembimbing kami, pembina kami, secara roh kami terus dibawa maju untuk Engkau, dibawa maju untuk mengerti tentang kerajaan-Mu Tuhan. Karena itu Bapak, setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, oleh gembala kami, biarlah setiap kami anak-anak-Mu 5 generasi di tempat ini, kami mau dibentuk, kami mau maju terus Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Tuhan sudah kirimkan Bapak Timotius Andi di tengah kami. Kalau Tuhan sudah kirimkan untuk berada di tempat ini, memberkati kami, pagi maupun sore nanti Tuhan. Mari Tuhan hikmat Allah turun atas Bapak Timotius Andi Tuhan. Sehingga apapun yang disampaikannya, itu adalah isi hati-Mu untuk setiap kami di tempat ini. Untuk membangun kami, untuk mendidik kami, terlebih untuk menegur kami. Karena itu siapkan hati kami Tuhan. Pada waktu firman-Mu ditaburkan, kami siap untuk menerimanya dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk di tempat ini. Tuhan, masing-masing dengan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Tapi Tuhan, Kau akan pakai setiap kami panitia yang sudah terpilih ini Tuhan. Untuk kami bergerak, untuk kami maju, untuk membawa kemuliaan nama-Mu di gereja kami. Dan Tuhan, Engkau yang akan berikan karunia yang khusus kepada setiap panitia di tempat ini, sehingga kami bersama-sama, kami maju bersama-sama untuk acara ini dengan baik. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat-saat ini dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Cieni, kami berdoa untuk Cititin, kami berdoa untuk pemulihan Cipinpin, kami juga berdoa untuk Kocun. Bapak, anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, atau mungkin ada jemaat lain yang sedang sakit yang tidak kami ketahui. Tuhan, bilur-bilur-Mu, tangan-Mu yang berlubang paku akan memberikan roh kesembuhan kepada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mari Tuhan, biarlah mereka tepat pada waktunya mengalami pemulihan badan mereka. Apapun yang dikerjakan oleh dokter dan para medis, obat-obat yang masuk ke dalam tubuhnya, Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, senang berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya percaya kita semua bersuka cita saat kita beribadah kepada Tuhan. Bersama saya Diva, mari kita ikuti GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening berikut. Bagi seluruh pelayan Tuhan, jangan lupa untuk hadir dalam doa pengerja yang diadakan setiap Jumat jam 6:30 malam di gereja. Hari Sabtu ada ibadah EIC dan Youth yang akan dilaksanakan pada jam 6:30 malam di gereja. Hari Minggu ada ibadah Kids yang dilaksanakan di lantai 2 gedung gereja jam 8 pagi.
Diharapkan para orang tua untuk mengingatkan anaknya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Untuk info lebih lanjut, dapat dilihat di grup Kids. Bagi kakak-kakak atau jemaat yang rindu terlibat dalam pelayanan Kids, dapat menghubungi Saudari Vanessa. Akan dilaksanakan peneguhan nikah antara Saudara Agung dan Saudari Mega pada tanggal 15 Oktober 2022 di gereja. Gembala beserta staf penggembalaan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Timotius Andi Cahyono dari GBI Wonosobo. Kami percaya pelayanan Bapak bisa menjadi berkat di tempat ini. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan dalam bidang apapun, dapat menghubungi kontak berikut, atau dapat langsung ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja. Ibrani 10 ayat 39 berkata, kita bukanlah orang-orang yang mundur kepada kebinasaan, melainkan mereka yang memiliki keyakinan dan yang diselamatkan. Demikian GBI Gunung Padang News Update minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Kristus, supaya lebih baik lagi memenangkan jiwa-jiwa. Gembala kita, Paniko, terus menggaungkan bahwa dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan menyampaikan satu pesan khusus bagi anak-anak muda. Generasi Yeremia, selesaikan amanat agung. Saudara, Pentakosta pertama dan kedua memiliki dampak yang luar biasa besar yang masih terasa hingga saat ini. Hal ini mungkin tidak dapat dibayangkan oleh murid-murid Tuhan Yesus yang terlibat di dalamnya pada waktu itu. Bayangkan, Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 13 disebutkan sebagai orang yang biasa, tidak terpelajar. Namun saat Roh Kudus pada Pentakosta pertama memenuhi murid-murid Tuhan, Petrus bangkit, berkhotbah sehingga 3.000 jiwa percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Roh Kudus terus bekerja dengan dahsyat dalam Pentakosta pertama. Sehingga dalam kurun waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal saat itu, yaitu wilayah Kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Kemudian, pada tahun 1906, sejarah mencatat seorang bernama William Seymour dipenuhi Roh Kudus dan dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin di era Pentakosta kedua di Azusa Street. Siapakah William Seymour? Beliau adalah seorang hamba Tuhan keturunan Afrika Amerika, satu ras yang pada waktu itu cenderung mengalami berbagai diskriminasi di Amerika Serikat. Namun keterbatasan yang dimiliki tidak menghambat kuasa Roh Kudus bekerja secara dahsyat dalam dan melalui kehidupannya. Dari Pentakosta kedua ini lahirlah gerakan Pentakosta dan karismatik. Sehingga saat ini statistik mencatatkan kini ada 700 orang yang diperdayakan oleh Roh Kudus sebagai dampak dari Pentakosta kedua yang terjadi di Azusa Street. Dan sekarang ini di masa Pentakosta ketiga, secara spesifik Tuhan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa-jiwa. Dikatakan, melalui kegerakan Pentakosta ketiga ini, melalui generasi Yeremia, amanat agung akan selesai. Mungkinkah generasi Yeremia menyelesaikan amanat agung? Dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, generasi Yeremia akan menyelesaikan amanat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi, amanat agung itu bukan hanya tugas orang tua atau opa-oma kita. Amanat agung itu tugas kita juga. Kita sebagai generasi Yeremia perlu mengambil tanggung jawab untuk bergerak dan menyelesaikan amanat agung. Tentu kita tidak memulai pekerjaan ini dari awal. Sudah ada fondasi dan dasar yang sudah diletakkan oleh generasi opa-oma dan generasi orang tua kita. Mereka sudah melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, dan bagian kitalah untuk melanjutkannya. Dalam prakteknya, apa aja yang harus dilakukan oleh kita sebagai generasi Yeremia? Pertama, menginjil di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Sekolah dan kampus adalah tempat di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktunya dibandingkan bersama keluarga dan gereja. Kita dapat mulai dengan mendoakan teman-teman kita yang belum percaya pada Tuhan Yesus di sekolah atau di kampus kita. Sehingga teman-teman kita dapat merasakan terlebih dahulu kasih Kristus lewat hidup kita. Setelah pendekatan ini dilakukan, barulah kita memulai memberitakan tentang Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat manusia. Kedua, menjadi role model lewat berbagai platform digital. Selain sekolah, generasi muda juga banyak menghabiskan waktunya di berbagai platform digital. Konten-konten yang kita upload setiap harinya dapat menjadi sarana untuk memberitakan Tuhan Yesus. Role model hidup benar, hidup kudus, dan takut akan Tuhan.
Dengan memiliki personal branding yang baik, kita akan diterima oleh banyak orang. Kita juga dapat membuka ruang curhat dalam platform digital, sehingga banyak orang bisa memiliki tempat untuk menceritakan permasalahan mereka. Ketiga, memberitakan Yesus lewat talenta. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah tentang talenta yang kita miliki. Kita percaya bahwa baptisan Roh Kudus akan memaksimalkan hidup kita seorang dalam berbagai aspek kehidupannya. Oleh karena itu, kita akan mengerti bahwa setelah menerima pencurahan Roh Kudus, kita dapat memaksimalkan seluruh talenta dan potensi yang kita miliki. Talenta dan potensi yang kita maksimalkan ini akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang-orang dapat diberkati oleh kepandaian kita bermain musik, bernyanyi, bermain bulu tangkis, bahkan dengan mengerjakan soal matematika. Hal ini yang akan menjadi pintu besar bagi tersiarnya Injil. Roh Kudus yang telah memampukan kita untuk mengembangkan berbagai talenta dan potensi yang kita miliki, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagai generasi Yeremia, kita bertanggung jawab untuk terus mengobarkan api penginjilan yang sudah dimulai oleh generasi orang tua dan opa-oma kita. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dari Pentakosta ketiga, kita akan menyelesaikan amat agung dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang Kami punya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kita mulai lebih dari awal dengan kesungguhan hati kita berkata, telah dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan, saya persilakan. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu.
berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan berikan tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Beralabashandaralabasande. Haleluya. Ini alabashandaralabaralabaralabaralabar. Shikaralabashandaralabasande. Haleluya. Mari sekali lagi angkat tangan kita bersama-sama. Kita sembah Dia. Kami menyembah. Semuanya menyembah. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri. Semuanya menyembah Tuhan. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, terus berdoa menyembah dalam bahasa roh. Ini Haleluya. Kami menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Tak akan pernah cukup pujian sembah kami untuk menyatakan betapa besarnya Engkau. Tidak akan pernah cukup kata-kata kami untuk membalas segala kebaikan-Mu yang tidak terhingga dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Dan kami siap untuk dibentuk, diingatkan, ditegur, dididik oleh firman-Mu. Karena itu Engkau yang telah mengurapi, menguduskan, memakai kehidupan hamba-Mu Tuhan. Biarlah sesuatu yang ilahi itu yang boleh hamba-Mu sampaikan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Urapan-Mu bagi setiap umat-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan. Waktu ini dalam kendali Roh Kudus sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala dan seluruh pengurus jemaat Tuhan buat kepercayaan yang diberikan. Apakah ini kali pertama saya melayani setelah pandemi di ibadah raya Pak? Betul ya? Oh puji Tuhan. Dan saya melihat tadi jalanan jadi penuh macet gara-gara gereja ini saudaraku. Ya puji Tuhan, tapi enggak apa-apa, itu adalah tanda-tanda gereja yang akan akan dilawat Tuhan dan menjadi berkat bagi kota Purbalingga. Amin. Berdoa untuk tempat yang lebih besar ya, supaya jangan setiap minggu bikin macet jalan saudaraku. Termasuk saya parkir di situ juga bikin macet jalan. Puji Tuhan, siap diberkati? Amin. Baik, saya rindu untuk berbagi tentang satu hal yang penting, yaitu tentang hati. Ya, hatimu menentukan masa depanmu. Jadi ternyata hati kita itu menentukan masa depan kita, bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tetapi menentukan kehidupan kita dan masa depan kita. Saudara, di masa pandemi ini kita melihat pasca pandemi ini ya, meskipun oleh pemerintah belum dinyatakan
selesai sepenuhnya. Tetapi kita melihat bahwa banyak hal itu terjadi, perubahan itu terjadi. Ada orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Ada orang yang menjadi stres gara-gara pandemi. Bahkan ada orang juga yang bunuh diri di masa pandemi. Saudara, segala sesuatu menjadi tidak menentu. Ya, omset menjadi tidak menentu kalau di dunia usaha. Bahkan saya mau katakan, iman orang percaya pun menjadi tidak menentu, saudara. Banyak orang kehilangan arah, menjadi khawatir, menjadi takut, bahkan putus asa. Tetapi pagi hari ini saya mau sampaikan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, dengar baik-baik. Hidup saudara dan saya tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi oleh perkataan Tuhan. Katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, kita akan melihat nats kita dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Anda yang bisa mengikuti membaca dengan keras, Anda juga boleh baca dengan suara keras. 2, 3. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Saudara, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Kalau kita hidup di tahun ini, tahun 2022, Tuhan memahkotai tahun 2022 ini dengan kebaikannya. Dan jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Apa itu lemak? Kalau Anda membaca dan mempelajari dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, lemak itu berbicara tentang hal-hal yang terbaik. Jadi ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan pada saat itu, persembahan yang dibawa itu bukan uang, tetapi mereka membawa korban persembahan, korban binatang. Dan yang terbaik adalah lemak. Jadi lemak menggambarkan sesuatu yang terbaik. Ketika dikatakan pada ayat ini, jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Artinya apa, saudara? Saya menangkap demikian. Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang terbaik bagi anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Anugerah yang terbaik, ya, masa depan yang terbaik bagi kita. Pegang itu sungguh-sungguh, saudara. Di mana kita alami dan kita terima itu? Ayat ini berkata, hanya ketika saudara dan saya ada di jejaknya Tuhan. Yang menangkap sekali lagi katakan amin, saudaraku. Hanya ketika kita ada di jejaknya Tuhan, kita akan terima yang terbaik dari Tuhan. Kita akan melihat, ya, kok nggak mau maju kenapa ini? Apakah kesenggol di situ? Nggak mau maju? Tadi sudah mau pada hal pertama. Bantu aja dari sana deh, ya. Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Sama-sama, 2, 3. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Saudara, tadi kita membaca bahwa di jejaknya Tuhan kita menerima yang terbaik. Amin, saudaraku. Ya. Dan kita belajar bagaimana kita bisa menerima itu. Anggur yang baru, berkat yang baru. Ya. Karakteristik Tuhan kita. Dia itu rindu untuk selalu memberikan yang fresh, yang terbaru, yang terbaik bagi kita anak-anaknya.
Saudara, dari pihak Tuhan sudah clear, tidak ada masalah. Tetapi berdasarkan ayat ini kita melihat bahwa ketika anggur yang baru ditaruh di kantong kulit yang lama, maka kantong itu akan hancur dan anggur itu terbuang dengan percuma. Dari pihak Tuhan sudah clear, sudah beres. Enggak ada masalah. Persoalannya apa? Kalau kantongnya lama, anggur itu terbuang dengan percuma. Persoalannya saudaraku, kita tidak datang kepada Tuhan dengan kirbat yang baru. Kirbat itu apa? Kirbat itu berbicara hati kita ini loh saudara. Katakan dulu kanan kiri, kirbat itu berbicara hati kita. Kalau yang enggak ngomong tak suruh maju ke depan saudara. Ya, sudah bilang kirbat itu bicara apa? Bicara hati. Ya, kalau dari Tuhan dia siap kasih yang terbaik. Dia sudah siap memberikan yang fresh bagi kita. Tapi dari kita ini loh, kirbat ini loh saudara. Jelas Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23, next. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Perhatikan dalam Ibraninya saudara. Jagalah hatimu lebih daripada apapun juga sama-sama karena hatimu adalah batas hidupmu. Klik sekali lagi. Ternyata hati itu adalah penentu kehidupan. Ayat ini berkata hatimu adalah batas hidupmu. Kalau orang yang hatinya sempit, hidupnya sempit loh saudara. Kalau orang yang hatinya luas, maka hidupnya luas. Kalau orang hatinya besar, maka hidupnya besar. Sayangnya, ya, harta, kekayaan, rumah, kita jaga baik-baik. Ada orang yang jaga rumahnya itu pakai CCTV. Tambah lagi ada security. Masih kurang kasih tulisan awas anjing galak. Padahal nggak ada anjingnya saudara. Tidak salah kita jaga rumah, jaga harta. Tetapi Alkitab katakan jaga hatimu lebih daripada itu saudara. Yang amin cuma Pak Gembala. Telat. Ya, sekali lagi ya. Persoalannya kita jaga uang kita jaga rumah kita jaga harta kita. Tetapi kita seringkali lupa gak jaga hati kita lebih daripada semuanya itu. Ini Alkitab loh yang bilang loh. Ya, jaga lebih daripada apapun juga. Mulai hari ini kita belajar jaga hati itu lebih utama dari kita menjaga apapun dalam kehidupan kita. Sepakat saudara? Sepakat? Kalau enggak dijawab sekali lagi saya pulang saudara. Sepakat? Amin? Kita belajar ya, bahwa hati itu penting loh saudara. Nanti saya akan tunjukkan dengan contoh-contoh bagaimana orang yang enggak jaga hati, hidupnya itu gagal, hidupnya itu hancur, masa depannya itu hancur saudara. Ya, klik sekali lagi. Persoalannya Tuhan siapkan anggur yang baru bagi kita, tetapi kita datang dengan kirbat yang lama. Artinya tidak siap untuk menampung. Ya. Saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Amin saudaraku. Karyanya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas, katakan amin. Ya, dia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Yang percaya katakan amin. Bahkan Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Tetapi saudara,
Bagaimana kita siap menerima yang terbaik, yang terbesar dari Tuhan itu kalau kita tidak datang dengan kirbat yang baru. Pribadi yang siap untuk alami yang terbaik dari Tuhan di tahun ini, dialah yang memiliki kirbat yang baru dalam kehidupannya. Bagaimana agar hati kita seperti kirbat yang baru? Ya. Dalam Amsal pasal yang keempat, kita akan melihat ini berbicara soal hikmat. Ya. Saudara, pernahkah Anda merenungkan bahwa ketika kita berbicara soal hikmat, ini bukan tentang ide atau bukan tentang satu pengetahuan, tetapi hikmat itu berbicara tentang seorang atau satu pribadi, saudara. Saya tunjukkan. Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-30, bahwa Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Perhatikan, ya. Kristus telah menjadi hikmat. Jadi hikmat itu bukan pengetahuan, hikmat itu bukan soal ide, tetapi hikmat itu adalah satu pribadi. Dalam Amsal, hikmat itu adalah pribadi. Pribadi siapa? Yaitu pribadi Tuhan, sang sumber hikmat. Lebih jauh, klik Amsal 4 ayat yang ke-20, kita lihat ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Perkataan siapa ini, saudara? Perkataanku, perkataan siapa? Yaitu firman Tuhan, ya. Saudara, firman Tuhan harus menjadi fokus dalam kehidupan kita. Coba kita klik sekali lagi dalam ayat yang ke-21, baca yuk, 2-3. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Saudara, simpan dengan menaruh itu beda loh, saudara. Anda menaruh barang dan Anda menyimpan barang itu beda. Alkitab ajar kita tentang hikmat. Simpan itu baik-baik di lubuk hatimu. Disimpan. Artinya apa? Baca sama-sama yuk, 2-3. Membiarkan firman, lebih keras lagi, mendominasi, berdaulat, dan menguasai hidup kita. Kembali yang tadi, saudara. Apa yang kuasai hati kita, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Hidup di dunia ini cuma satu kali, setuju saudara? Hidup itu tidak ada ulangannya. Hidup itu tidak ada fotokopinya. Alkitab berkata manusia diciptakan untuk lahir dan mati hanya satu kali. Ya, dan setelah itu dihakimi. Saya mau kasih nasihat buat jemaat Tuhan di tempat ini. Izinkan firman kuasai hatimu, saudara. Tuhan mau hidup kita itu bahagia. Tuhan mau hidup kita itu penuh dengan sukacita. Katakan amin. Orang yang sukacita bahagia itu terpancar dari wajahnya. Telat maning. Coba cek kanan kiri, saudara. Orang di kanan kirimu bahagia enggak? Enggak usah pura-pura bahagia. Enggak usah pura-pura ketawa. Kalau Anda datang belum bahagia, akui saja di hadapan Tuhan. Tapi saya berdoa setelah ini hidup saudara berbahagia. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, Anda bisa bayangkan kalau orang Kristen mukanya merengut terus. Bagaimana menarik orang yang belum percaya jadi percaya Tuhan? Senep, saudara. Ya, di keluarga mungkin Anda sungguh-sungguh, Anda pelayanan, Anda bahasa roh, Anda nyembah Tuhan. Tapi hidupmu gak penuh sukacita. Hidupmu penuh dengan beban, susah. Saudara, kalau hidup yang demikian, itu bikin kita itu jadi
jadi susah dan akan mempengaruhi metabolisme tubuh kita. Kenapa orang akhirnya ngalami sakit inilah, sakit itulah, bukan karena virus, ya, tetapi karena dia tidak menjaga hatinya dengan baik. Saya pernah menjumpai ada orang yang dia ngalami sakit yang cukup berat, cukup parah. Dan setelah saya cek ternyata benar dia punya kepahitan yang amat sangat kepada orang yang pernah menipu dan melukai dia. Ya, Anda bisa bayangkan itu, betapa ruginya. Sampai mati, aku gak akan pernah ngampuni dia. Aku gak mau lihat mukanya lagi. Loh, orang kalau gak ngerti firman ngomong kayak gitu oke. Tapi kalau orang Kristen tahu firman, kalau ngomong kayak gitu, tandanya dia gak ngerti firman. Wong Alkitab jelas bilang gini kok, kalau engkau mengampuni saudaramu, Bapa ngampuni engkau. Telatlah kita, amin ya. Anda tuh belum sarapan ya. Heran saya loh, gumun kadang-kadang gitu ya. Aduh, Anda itu jam 8 ibadah, berangkat dari rumah jam berapa tadi? Saya berangkat keluar dari rumah itu jam 6 kurang tadi saudara. Ya, Anda mungkin sudah makan pisang goreng, Anda sudah makan Indomie, sudah sarapan. Saya itu belum sarapan. Tapi saya percaya dengan iman, setelah ibadah ini, pasti ada yang ngajak saya sarapan. Katakan amin. Kalau tentang makan, aminnya cepat saudara. Kalau kita ngampuni, Bapa ngampuni. Tapi kalau kita tidak ngampuni, Bapa itu tidak ngampuni. Lah kau beraninya bilang, sampai mati aku gak ngampuni dia. Artinya apa kayak gitu? Kalau kita gak ngampuni, Bapa juga gak ngampuni kita loh. Apakah kita sudah bebas dari dosa? Kalau Bapa gak ngampuni artinya apa? Kita tidak selamat. Saudara, mari kembali lagi kepada pembahasan kita hari ini. Pada ayat yang ke-22. Next, 22 ya. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Jadi orang yang tadi menaruh hikmat itu, menyimpan baik-baik dalam lubuk hatinya, ya. Itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka. Wow, yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Kalau saya pelajari dari ayat ini, tidak dikatakan firman Tuhan membawa kesembuhan, tidak. Tidak dikatakan firman Tuhan membawa kehidupan, tidak. Tetapi firman Tuhan adalah kehidupan dan kesembuhan bagi mereka yang mendapatkannya. Saudara, camkan ini baik-baik. Ketika saudara dan saya mengizinkan firman menguasai hati kita, kita sedang membiarkan kehidupan menguasai kita. Karena itu Amsal 4:23 tadi berkata apa? Dari sanalah terpancar kehidupan. Kalau orang jaga hati, dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita izinkan firman mendominasi kehidupan kita, saudara mengizinkan firman memenuhi kehidupan saudara, hati pikiran saudara. Dengar, engkau yang sakit, engkau yang alami kelemahan tubuh, ketika engkau izinkan firman menguasai kehidupanmu sepenuhnya, engkau sedang membiarkan kesembuhan itu menguasai saudara. Ya. Ini loh persoalannya saudara. Tuhan itu ingatkan dengan kuat, hati, jaga hati kita. Di masa pandemi ini semuanya berubah tadi saya katakan. Kalau orang responnya tidak baik, pandemi ini jadi hilang dari Tuhan saudara. Tetapi kalau orang responnya benar, pandemi ini justru membawa dia lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya percaya Anda yang hadir di tempat ini, Anda adalah orang yang merespon dengan benar. Pandemi ini mendatangkan kebaikan bagi saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Ya,
Jangan izinkan yang tidak baik, jangan biarkan sakit hati, jangan biarkan kepahitan menguasai hati kita. Ya, semuanya harus jaga hati supaya sehat. Katakan amin. Ya, hidup itu hanya satu kali. Harus enjoy. Ya, jangan stres. Lepaskan pengampunan. Ada orang mungkin melukai saudara, ampuni dia. Kok gampang banget ngampuni? Ya karena Bapak juga ngampuni saya kok. Saya mau saksi ya saudara. Saya itu enggak punya musuh. Kalau saya punya musuh, punya kepahitan, saya enggak bisa khotbah ini saudara. Kenapa? Saya belajar. Mungkin ada orang yang enggak suka dengan saya. Ada jemaat yang enggak sependapat dengan saya. Tapi artinya gini, saya tidak pernah izinkan sakit hati apalagi kepahitan menguasai hidup saya. Hidup tanpa ganjelan itu enak loh saudara. Ya, tadi kesini naik apa Pak Endro? Mobil ya. Nanti pulang coba cari batu atau batako gitu ya. Taruh di depan ban Pak. Starter mobil jalan no Pak. Bisa enggak? Bisa enggak? Diganjel batako Pak. Makanya orang kalau punya ganjelan hidupnya enggak maju-maju saudara. Kayak kue baik. Ngublek-ngublek kayak ngono baik. Orang sudah sampai Z dia masih di A. Ya toh? Orang sudah pelayanan, melakukan apapun, melakukan visi Tuhan, dia masih muter-muter di situ, masih kecewa di situ, dia masih membahas masalah yang sama. Kenapa? Kayak mobil ada ganjelnya, nggak bisa jalan. Tapi kalau ganjelnya itu diambil, mobil itu bisa jalan dengan baik. Ya, yang menangkap katakan amin. Ya sebenarnya intinya cuma itu firman hari ini. Kita pulang kasih, amin. Senang banget kayaknya pulang kasih. Saya mendengar dari area musik ini ada yang aminnya keras nih tadi. Ampuni dia Tuhan. Kadang jemaat ki lunga gereja pikirannya Bali tok loh saudara. Iya toh? Belum selesai. Ini baru pembukaan. Kan saya sudah lama nggak pelayanan di Gunung Padang, ya kan? Perjalanan saya tadi pagi itu sekitar 1 jam 35 menit. Mampir tadi nyari bubur kacang hijau 10 menit, ya kira-kira 1 jam 45 menit gitu ya. Tapi soalnya saya mau langsung ke sini saya ragu-ragu apakah Eras nyiapin saya bubur kacang hijau apa enggak gitu kan. Jadi saya daripada nanti saya spekulasi mendingan saya berhenti tadi. Ya udah jelas gitu ya. Mosok perjalanan hampir 2 jam khotbah kok cuma 30 menit. Enggak seimbang saudara. Oke, next ya. Ini nanti sore saya nggak mau kayak gini lagi ya, multimedia ya, ampuni dia Tuhan gitu kan. Kalau masalah di komputernya minta ganti sama Bapak Gembala ya. Ya, 2 contoh dalam Alkitab. Saya kasih contoh yang pertama, siapa saudara? Kain dan Habel. Dalam Kejadian pasal yang keempat ayat 6-8. Saudara kita mengerti kisah Kain dan Habel, bahwa ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban bagi Tuhan, korban Habel diterima dan korban Kain ditolak oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kain menjadi marah. Dalam Kejadian 4 ayat 6-8 ini dikatakan Kain menjadi benci, marah, panas, benci, marah menguasai hati Kain. Ini lihat, ini contoh nyata dalam Alkitab. Orang yang hatinya dikuasai panas, benci, marah. Ketika firman Tuhan datang kepada Kain dan berkata, mengapa hatimu panas dan mengapa mukamu muram? Ternyata saudara, kalau hati kita lagi panas, Tuhan tahu enggak? Nih loh, Tuhan bicara langsung dengan Kain. Kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Tuhan itu enggak bisa ditipu saudara. Ya. Dan selanjutnya next dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Pintu apa ini? Pintu apa? Pintu hatinya siapa?
pintu hatinya Kain. Kenapa ngintip? Kenapa kok ngintip? Kepo Pak, bukan kepo saudara. Dosa itu mengintip di depan pintu hatinya Kain. Dengar baik-baik. Untuk mendapat kesempatan, untuk mendapat celah masuk dan menguasai hati Kain. Cara kerja si jahat itu seperti itu saudara. Kalau hatimu mulai panas, dia ngintip di depan pintu hatimu. Cari kesempatan, memang dia orangnya gitu. Pernah ngalami enggak? Kalau Anda lagi nek sama orang, kadang ada suara-suara seperti itu. Udahlah enggak usah lagi kenal sama dia. Wes jodake. Udah enggak usah ampuni. Enggak usah lagi. Memang gereja cuman di GBI Gunung Padang. Kan ada tuh di Wonosobo, GBI House of Glory. Ya Anda ibadah aja ke sana kalau enggak kejauhan. Tapi maksudnya kadang tuh orang gitu loh. Ya toh, kecentok sedikit, wes suara gereja-gerejanan maning. Ya toh, kecentok di sini, pindah sini. Kecentok di gereja B, pindah gereja C. Oh ada gereja baru buka, wah ini gereja luar biasa. Gereja yang sempurna, gereja yang gak seperti gerejaku yang lama. Aku kesini saja karena ini gereja yang sempurna. Dengar, andai kata itu pun gereja sempurna, akan menjadi tidak sempurna ketika Anda masuk ke sana. Ngerti maksud saya? Artinya tidak ada yang sempurna, saudaraku. Ya, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Next, tiba-tiba Kain membunuh Habel. Karena ada celah, dosa ngintip, masuk menguasai hati Kain. Kain tidak izinkan firman menguasai hatinya, tetapi justru mengizinkan kebencian, amarah, sakit hati menguasai hatinya. Saudara, orang yang izinkan amarah dan kawan-kawan tadi menguasai hatinya, dengar, tinggal tunggu waktu saja saudara. Tinggal tunggu waktu. Dia akan alami hal yang buruk seperti Kain. Next, Kain berdosa di hadapan Tuhan. Firman-Nya, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah. Kain pikir Tuhan itu bisa dibodoh-bodohi. Ternyata memang tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, saudara, manusia nggak tahu hati kita. Meskipun orang kalau hatinya lagi nggak baik itu kelihatan dari wajahnya. Tetapi Tuhan itu tahu. Dan selanjutnya next, Kain terkutuk. Baca yuk ayat ini dengan suara keras, 2-3. Maka sekarang terkutuklah engkau, apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Anda mau berhasil? Ayo toh cepat saudara. Anda mau berhasil? Ketika Anda bekerja, Anda berusaha, Anda mau sukses di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Ya, jangan sampai terjadi seperti Kain. Alkitab berkata, terkutuk. Orang yang terkutuk itu apa sih artinya? Ketika dia mengusahakan sesuatu tidak memberikan hasil sepenuhnya. Gak bisa maksimal. Putar-putar kayak orang Israel di padang gurun. Keluar dari Mesir, mau masuk tanah perjanjian. Putar-putar, berapa lama mas? Harusnya dengar, dengan jarak itu 2 minggu sampai. Berapa lama harusnya sampai? 2 minggu sampai. Tapi 40 tahun, putar-putar, putar-putar, sungut-sungut. Putar-putar, kecewa sama Musa, putar-putar, bikin ilah, putar, kayak gitu terus. Apakah Anda pernah melihat ada orang yang hidupnya juga berputar-putar terus seperti itu?
Saya sedang tidak menghakimi siapapun karena saya tidak tahu keadaan saudara. Tetapi Tuhan yang sedang berperkara dengan hidup kita. Tuhan mau hidup kita menerima yang terbaik dari Tuhan. Saudara, maaf, ada orang yang gagal terus dalam hidupnya. Ya, karena tidak izinkan firman itu menguasai kehidupannya. Tapi hari ini kita bersama-sama introspeksi hati kita. Supaya kalau memang ada yang salah, kita datang bereskan kepada Tuhan. Dan kita datang dengan kirbat yang baru kepada Tuhan. Amin saudaraku. Contoh yang kedua. Masih kuat? Mau stop apa mau lanjut? Saya itu nyampein firman enak, terserah pemirsa. Mau stop apa lanjut? Ya, bukan saya yang mengatakannya ya Pak. Mereka yang minta lanjut loh Pak. Oke, contoh yang kedua siapa? Yusuf. Ada yang namanya Yusuf di sini? Ya, Kejadian 50 ayat 20 sampai 21. Memang engkau telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Katakan amin saudaraku. Kita tahu cerita Yusuf. Ya, Yusuf pernah mengalami dibenci saudara-saudaranya, difitnah, dia dibuang ke sumur kering, diambil dijual ke Potifar, dan di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar sampai dia masuk penjara. Penjara saat itu jangan bayangkan seperti penjara zaman sekarang, saudara, bisa pegang HP, ada TV, dan lain-lain. Tetapi waktu itu Yusuf alami penderitaan. Orang yang dihukum saat itu dimasukkan ke satu lubang dan atasnya ditutup dengan jeruji dan direndam air sampai ke leher, saudara. Yusuf alami semuanya itu. Kalau diurut gara-garanya karena saudara-saudaranya jahat sama dia. Tetapi yang luar biasa, tidak lama memang dia alami penderitaan. Hanya berapa lama? Sekitar 13 tahun. Tapi Yusuf punya hati yang luar biasa. Ketika dia dipulihkan dan Tuhan angkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Tuhan berikan waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak dendam loh saudara. Yusuf berkata, memang kamu jahat sama aku. Tapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Coba klik sekali lagi. Yusuf itu jujur. Jujur. Apa adanya. Ayo belajar jadi orang percaya yang jujur. Bukan yang munafik. Bukan yang pura-pura. Hidupku ya seperti ini. Ya. Yusuf berkata memang kamu itu reka-rekakan yang jahat kepada aku. Dia enggak bilang, oh enggak apa-apa, kamu enggak apa-apa kok. Kan ada orang yang pingin tampil baik dan kalau ngomong enggak apa-apa, baik semuanya. Enggak, no, harus jujur saudara. Yusuf jujur, kamu memang reka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dia tidak menyangkali apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Kita belajar satu prinsip tentang integritas. Ya, integritas. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jangan bolak-balik, jangan jadi orang bundet saudara. Dengar, apalagi yang sudah pelayanan, apalagi yang namanya pelayan mimbar. Mulutnya harus berkata-kata yang benar. Bapak rohani kita Pak Niko katakan, kalau Anda bohong satu kali, selanjutnya Anda akan bohong. Ya, jujur apa adanya. Berikutnya apa? Yusuf punya cara pandang yang berbeda, paradigma yang baru. Saudara, orang pada umumnya kalau diperlakukan jahat, ya marahlah. Tetapi Yusuf berkata,
Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Ini paradigma yang baru. Pandemi memang tidak baik, pandemi memang sepertinya buat susah. Tetapi orang yang punya paradigma yang baru, seperti Yusuf, dia akan berkata, aku percaya lewat pandemi ini, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, dalam kesulitannya, Yusuf melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Dengar baik-baik, orang yang hatinya beres, katakan hatinya beres saudaraku. Sekali lagi hatinya beres. Orang yang hatinya beres, dia akan menemukan Tuhan di setiap musim kehidupannya. Dia akan mengakui bukan hanya yang enak-enak toh, tetapi ketika gak enak pun dia berkata, aku percaya Tuhan bekerja. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di setiap musim kita bisa melihat Tuhan bekerja. Segala sesuatu terjadi, tetapi ketika ada hal yang buruk Tuhan izinkan terjadi. Saudara dengar, itu kesempatan untuk kita itu merubah pola pikir, merubah cara pandang, untuk kita bertobat dari kepintaran kita, dari pengalaman-pengalaman kita, dari hati yang merasa mampu, merasa pinter. Tuhan izinkan yang buruk supaya kita itu bertobat, supaya kita berbalik. Saya percaya Anda juga mengalami pertolongan Tuhan kan di masa pandemi ini. Amin saudaraku. Ya. Ada teman-teman ketemu saya, wah Pak Andi mobilnya baru ya? Iya puji Tuhan. Pandemi-pandemi kok malah ganti mobil? Ya puji Tuhan saya bilang. Saya ganti mobil bukan saya punya uang banyak. Tetapi di masa pandemi ini, ketika gereja kami yang di Semarang, gereja kita yang di Semarang itu sudah mulai ibadah onsite tahun lalu, ya. Saya buat ibadahnya sore, pagi di Wonosobo, sore di Semarang. Pengurus gereja Semarang berkata, Pak Gembala, masa pemulihan kalau boleh setiap minggu Pak Gembala hadir ya, oke. Jadi saya atur pagi saya di Wonosobo, pulang siang, makan, mandi, beres-beres, berangkat Semarang, sore di Semarang. Itu saya lakukan terus, setiap minggu. Pagi khotbah 2 kali, siang berangkat nyetir ke Semarang, sore khotbah di Semarang. Beres-beres ketemu jemaat, doakan jemaat, makan pulang sampai Wonosobo setengah 12 malam, jam 12 malam. Setiap minggu. Lama-lama badan saya sayah Pak Enro. Kok kesel yo, sayah yo. Lalu saya cerita, punya pengurus kan gunanya buat cerita. Betul enggak? Pak Kartome suka cerita enggak sama pengurus? Hah? Pengurusnya kalau diajak cerita enak enggak? Hah? Lah kalau enggak enak diajak cerita ngapain ada pengurus? Pengurus itu untuk menopang gembala, justru kalau ada apa-apa gembalanya cerita. Ya. Saudara, jangan biarkan gembalamu tertekan saudaraku. Kalau ada apa-apa cerita sama pengurus. Katakan amin. Bukan Anda Pak Kartomeus. Katakan amin Pak. Nah, saya cerita dengan pengurus, saya kok sayah ya. Pagi Wonosobo, siang berangkat. Kayaknya mobilnya memang udah capek ini saya bilang. Memang mobil itu yang saya pakai waktu itu Luxio itu kilometernya sudah 125.000. Kami ambil waktu itu second 35.000 km-nya. Saya pakai dalam 2 tahun dipotong pandemi menjadi 125.000. Ngalah-ngalah ke travel ya Pak ya. Jadi udah capek. Lalu mereka bilang gini, ya udah toh Pak mobilnya diremajakan aja. Nah saya berpikir kan diremajakan ya tuker yang lebih muda, gak usah baru.
ambil baru saja Pak, percuma Pak Andi ngambil second, sebentar 100.000 lagi. Katanya gitu saudara. Ya mereka bilang gitu, ya saya tidak mengeraskan hati dong saudara. Ya kan, saya tidak mengeraskan hati kan. Kan bukan saya yang lagi minta. Tapi mereka itu yang memikirkan, mereka itu memikirkan yang terbaik. Yang penting pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik, gembalanya baik, sehat. Ya, nggak memikirkan apapun. Puji Tuhan, kalau saya punya pengurus yang sayang sama gembalanya. Kalau pengurus di sini sayang enggak sama gembalanya? Saya mau tanya. Hah? Yang jawab itu pengurus, bukan pemusik. Wong saya nanyanya pengurus, yang jawab pemusik. Coba renungkan, pengurus di sini sayang enggak sama gembalanya? Nah, akhirnya saya bilang gini, loh pandemi-pandemi kok beli mobil baru. Bendaharanya langsung jawab dengan cepat, enggak mikir. Manggil saya Koh ya, enggak apa-apa Koh Andi, kan justru memuliakan Tuhan. Sekarang gini aja, Pak Andi coba mobil apa yang paling cocok, yang paling nyaman buat Pak Andi. Yang enak buat pelayanan supaya enggak capek, yang cocok beli itu. Ya sekali lagi, saya tidak mengeraskan hati saudaraku. Ya, nah saudara lihat, itu berkat yang Tuhan berikan. Dengar loh, saya bukan lagi cerita masalah mobil barunya, bukan. Bagi saya, bagi kami, pelayanan pakai mobil baru puji Tuhan. Pakai mobil yang baik puji Tuhan. Pakai motor ya puji Tuhan. Wong saya juga pernah ngalami namanya pelayanan dari kering basah sampai kering lagi. Ya, yang saya cerita bukan masalah mobil barunya. Tetapi ini intinya loh, dengar strong point-nya di sini. Tuhan itu cuma kasih pengertian ke saya. Nih hambaku, kamu lakukan aja bagianmu. Gembalakan domba-dombaku. Urus jemaat dengan baik. Layani mereka dengan baik. Dan, dengar baik-baik. Apa yang kamu butuhkan, aku sediakan bagi engkau. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara lakukan bagian saudara. Bekerja dengan baik, takut akan Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan sediakan. Ya. Berikutnya, Yusuf tetap mengasihi dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dalam beberapa menit saya akan selesai. Karena saya melihat dari tatapan saudara, ada yang saya melihat kapan poin terakhir Pak. Jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Yusuf tetap mengasihi dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kalau orang jahat dibalas jahat, itu mah biasa. Tapi yang keren itu kalau orang jahat sama kita, Anda tetap senyum sama dia. Itu keren saudaraku. Ya, dan yang terakhir, katakan sekali lagi terakhir. Katakan dengan lebih semangat, terakhir. Ada sukacita mendengar poin terakhir? Yang sukacita katakan amin. Ampuni lagi Tuhan. Perkataan Yusuf menghibur dan menenangkan saudara-saudaranya. Orang yang disakiti loh, orang yang sudah dijual loh, orang yang gara-gara perlakuan saudara-saudaranya dia mengalami penderitaan secara manusia. Tetapi dia mengerti dan berkata, Tuhan telah mereka-rekakan yang baik. Dia perkataannya justru menghibur dan menenangkan saudara-saudaranya. Ya, dari dua contoh ini Anda dapat sesuatu pagi hari ini. Amin. Yang pertama tadi siapa? Kain, gak bisa jaga hati, panas benci amarah kuasai hatinya, akhirnya dia membunuh, akhirnya dia berdosa, terkutuk. Hidupnya hancur, masa depannya hancur. Tapi Yusuf disakiti, dia tetap mengampuni, dia punya cara pandang yang berbeda, kata-katanya baik, dan hidupnya diangkat oleh Tuhan. Pandang kanan kiri, mau yang mana? Tanya orang yang lain lagi, mau yang mana? Yuk bereskan Alkitab kita. Kita bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan.
mashandanamu. Jesus, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Sekali lagi dari awal, katakan sungguh-sungguh. Ini hatiku menyembahmu. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Ini hatiku, tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan, ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu. Mari responi dengan mengangkat tangan kita. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, hatiku mengasihi. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat. Sekali lagi jemaat, angkat kedua tangan kita. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Saudara, jadilah pribadi yang mengasihi Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan,
Saya mau katakan dia pasti sanggup dan bisa untuk mengasihi sesamanya. Mari dalam waktu yang singkat ini, saya mengajak kita introspeksi diri kita, hati kita. Ingat, Tuhan tidak bisa dibodoh-bodohi, saudara. Anda tidak bisa bohongi Tuhan. Engkau nggak bisa tutup-tutupi. Kalau saat ini ada ganjelan dalam hatimu, ada hal yang salah. Ayo, ini waktu yang tepat untuk kita bereskan di hadapan Tuhan. Akui. Hanya saudara dan Tuhan, akui. Katakan, ampuni aku Tuhan. Tuhan lihat hatimu, saudara. Saudara, datang dengan kirbat yang baru, supaya engkau bisa menampung anggur yang baru, yang terbaik dari Tuhan. Saya tahu Tuhan pulihkan pribadi lepas pribadi pagi hari ini. Dan Tuhan juga sedang pulihkan keluarga demi keluarga saat ini. Tuhan sedang pulihkan gerejanya pagi hari ini. Kalau ada sakit hati saat ini, katakan secara pribadi, Tuhan ampuni. Kalau selama ini aku sakit hati. Dan saat ini di hadapan Tuhan secara pribadi katakan, aku lepaskan pengampunan. Sebut nama orang yang menyakiti hatimu. Sebut nama orang yang melukai engkau. Sebut nama orang yang menipu saudara. Sebut nama orang yang mungkin menghancurkan hidupmu. Sebut nama orang yang membuat engkau menjadi tertekan. Saat ini sebut namanya dan katakan, aku lepaskan pengampunan. Sebut namanya bagi orang ini Tuhan. Seperti Tuhan sudah mengampuni saya pun lepaskan pengampunan. Dan saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, tetap buka kedua tangan saudara. Saat ini biarlah kasih Yesus membebat setiap luka hati. Hamba-Mu berdoa dari baris paling depan, dari hamba-hamba-Mu yang ada di mimbar ini, sampai baris yang paling belakang. Kasih Yesus membebat setiap luka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima saat ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Allah berlimpah-limpah mengalir saat ini. Terima pengurapan kasih itu mengalir dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu. Terima dalam nama Yesus. Yang hadir bersama dengan keluarga boleh bergandengan tangan. Saat ini terima pengurapan kasih itu dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga yang hadir boleh bergandengan tangan. Terima kasih Bapa. Hati kami mau hati kami seperti kirbat yang baru Tuhan. Saat ini Engkau mendapati setiap hati seperti kirbat yang baru. Maka mereka siap menerima anggur yang baru dari Tuhan. Saudara siap terima yang terbaik dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Siap terima yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mahkotai tahun 2022 dengan kebaikan Tuhan dan jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Pandemi ini mendatangkan kebaikan bagi mereka. Tidak ada lagi sungut-sungut, yang ada hanyalah ucapan syukur kepada Tuhan. Pandemi ini mendatangkan kebaikan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Melalui pandemi ini justru banyak jiwa-jiwa datang untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Berkati gembala, ibu gembala di tempat ini. Tuhan urapi hamba-Mu dengan seluruh staf penggembalaan. Tuhan urapi pakai. Sungguh-sungguh terus bergerak membawa dampak yang besar bagi kota Purbalingga ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami memandang kepada Tuhan. Kami membuka hati kami dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari angkat tinggi kedua tangan saudara. Pandang kepada Dia. Engkau yang hadir setiap beribadah, mendengar firman dan berjanji dalam hatimu melakukannya. Maka segala berkat ini menjadi bagianmu. Berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Selamat pagi, Tuhan memberkati.